Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo rekan-rekan seperjuangan, jumpa lagi bersama saya, Natalia Sonata. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mengenai tugas 1.2.A.8 modul 1.2, yaitu tentang koneksi antar materi. Saya akan melakukan refleksi menggunakan model P4, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai dengan akhir modul 1.2. Pada P1, yaitu peristiwa atau momen penting yang mencerahkan. Pertama, mengenali dan memahami konsep pembelajaran yang sebenarnya. 1. Mempelajari konsep filosofis pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. 2. Pembelajaran berarti menuntun, serta memberi kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menghamba pada anak. 3. Ingarso sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani adalah sebagai pedoman seorang pendidik. Berikutnya adalah mengenali dan memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak. 1. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah berpihak pada murid, inovasi, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. 2. Peran guru penggerak sendiri berdampingan sejalan dengan nilai-nilai yang harus ada pada guru penggerak, di antaranya sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid atau student coach. Pada peristiwa yang kedua, momen apa sih yang paling menantang? Pertama, mengerjakan tugas-tugas pada setiap aktivitas, pada setiap modulnya, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. 2. Berkolaborasi dengan rekan satu kelompok, kemudian mengerjakan tugas ruang kolaborasi dengan waktu yang hanya 1 hari. 3. Melakukan aksi nyata melalui penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara. 4. Membuat jurnal dwi-mingguan. P yang kedua adalah perasaan. Apa sih perasaan pada saat saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2? Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan gelas kosong yang diisi oleh air. Berarti setelah gelas terisi oleh air, maka artinya saya harus mengimplementasikan segala ilmu yang didapat dalam pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 ke dalam pembelajaran di kelas atau aksi nyata. Pada P yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran apa sih yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2? Dulu, sebelum saya mempelajarinya, saya berpikir bahwa pembelajaran yang seru dan menyenangkan adalah yang dibutuhkan oleh murid. Sekarang saya sadar bahwa pembelajaran yang seru dan menyenangkan belum tentu bermakna dan belum tentu juga baik untuk murid. Dulu saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran dan guru adalah teacher center. Sekarang saya sadar bahwa murid adalah subjek pembelajaran dan pembelajaran harus berfokus pada murid atau student center, serta pembelajaran yang berhamba pada murid. Dulu saya berpikir bahwa yang penting saya sudah melaksanakan tugas, saya menggunakan gaya mengajar yang konvensional. Sekarang saya sadar bahwa tugas guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berikutnya adalah sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran sukses apabila murid mendapatkan nilai yang bagus tanpa menghiraukan sikap dan perilaku. Sekarang saya sadar bahwa bukan hanya sekedar nilai bagus, tetapi juga perlu sikap dan perilaku yang mencerminkan pelajar yang berprofil Pancasila. Sebelum momen itu terjadi, saya merasa cukup dengan pengalaman mengajar selama bertahun-tahun. Sekarang saya sadar bahwa menjadi seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai dan peran seperti yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Lalu,
Sebelum momen itu terjadi, saya pun berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi berarti mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya, yaitu kinestetik, audio, visual. Tapi sekarang saya sadar bahwa pembelajaran berdiferensiasi berarti perlu menyesuaikan dengan tingkat kemampuan awal murid, sehingga materi serta kecepatan pelajaran yang akan dibuat dengan tingkat level yang lebih tepat. Baiklah rekan-rekan sekalian, tibalah pada P yang keempat, yaitu penerapan ke depan. Apa sih penerapan ke depan yang akan saya lakukan? Pada penerapan ke depannya, pengembangan diri sederhana yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak adalah: pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, selalu melakukan refleksi pada pembelajaran, dan hasilnya akan menjadi perbaikan pada pembelajaran ke depannya. Lalu, aktif mengikuti kegiatan diklat ataupun pelatihan, baik online maupun offline. Berikutnya, berkolaborasi dengan teman sejawat, rekan kerja, berbagi praktik baik, serta membangun ruang diskusi yang positif. Selanjutnya, menciptakan inovasi pembelajaran, baik media, metode, ataupun model pembelajaran. Dan terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid atau student coach. Nah, rekan-rekanku sekalian, sebelum saya mengakhiri video presentasi pada hari ini, izinkan saya menyampaikan satu quote untuk motivasi kita bersama. Do the best, be the best, for the best. Never give up. Thank you for your attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.